Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya atas nama Medita Dwi Hapsari dan Alia Sanesta Putri, kami dari SMA Negeri 2 Karimun, kelas 10-3, ingin memenuhi salah satu pelajaran sejarah kelas 10 dengan tema menerapkan 5 konsep dalam penulisan sejarah yang mencakup manusia, ruang, waktu, diakronik, dan sinkronik. Kami memilih sejarah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, beberapa daerah menjadi sasaran penyerangan tentara sekutu dan kolonial Belanda. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran tersebut pertama terjadi antara pemuda dan pasukan sekutu. Setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu datang ke Indonesia pada 29 September 1945. Pasukan sekutu ini ditugaskan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Lord Louis Mountbatten sebagai Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara membentuk komando. Komando tersebut bernama Elite Force Netherlands East Indies. Tugas Evni ini untuk mengumpulkan tentara Jepang, membebaskan tawanan, dan melucuti senjata. Evni datang bersama sekutu tentara Belanda bernama Netherlands Indies Civil Administration. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan tawanan Belanda, diberi senjata oleh sekutu. Brigadir Jenderal Kelly, pemimpin pasukan Evni, mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi perperangan pejuang Indonesia melawan Belanda dan sekutu. Pertempuran ini meluas sampai ke daerah Brastagi dan Pematang Siantar. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di kota Medan pada 27 Agustus 1945. Tentara Jepang membuat sensor ketat berita dan keterlambatan berita proklamasi. Kabar kemerdekaan ini disampaikan oleh Mr. Tauku Muhammad Hasan. Dia kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kelompok ini beraksi pada 4 Oktober 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintah dan senjataan milik Jepang. Pasukan sekutu yang diboncengi Nika pada 9 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly bersama Nika mendarat di kota Medan. Tanggal 18 Oktober 1945, pihak sekutu mengeluarkan maklumat. Isi maklumat tersebut adalah larangan membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, Evni sampai memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Papan tersebut memicu kemarahan rakyat Sumatera Utara. Pihak sekutu dan Nika melakukan aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memicu perlawanan tentara keamanan rakyat dan pemuda di Sumatera. Pada 10 Desember 1945, pasukan dari Inggris berusaha menghancurkan kamp TKR di Brebes. Namun, usaha tersebut digagalkan oleh pemuda. Para pemuda melakukan perlawanan hingga menghancurkan beberapa truk milik sekutu. Akhir dari pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April 1946. Kala itu, sekutu mendesak pemerintah Indonesia keluar dari kota Medan. Tetapi divisi TKR dan gubernur berhasil dipindahkan ke Pematang Siantar. Tentara Indonesia kesulitan karena mendapat serangan di beberapa wilayah yang dikuasai sekutu dan Nika. Akhirnya, pada 10 Agustus 1946, diadakan pertemuan untuk membahas wilayah yang dikuasai sekutu. Pertemuan tersebut diadakan di Tebing Tinggi. Keputusan pertemuan yaitu membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area di Brebes. Setelah itu, perjuangan Medan Area kembali diteruskan. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pasukan
sekutu terus berlangsung hingga 1949. Korban jiwa di pihak TKR dan rakyat Indonesia sangat besar dan pusat pemerintahan dipindah ke Pematang Siantar. Pertempuran Medan Area memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan rakyat Sumatera. Pertempuran Medan Area mampu meningkatkan rasa nasionalisme rakyat serta menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Demikianlah cerita sejarah tentang pertempuran Medan Area. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.